saya telepon sama Mbak Agustin. Mbak Agustin, cair 50 juta berapa lama Mbak Agustin? Cuman 2 jam Bu. Mau dong Pak Haji. 2 jam. Pasti punya Pak Haji yang saya bilang. Dulu keluar dulu sebentar, jangan keluar. Udah dulu. Pak Haji, pas saya baca-baca itu, oh ini loh gitu ya. Saya sudah agak down dikit ya. Aku kurangin dikit. Ibu sifat 18 hari ini bisa gak dihilangin? Bisa Pak Haji. Ya udah nanti terkabul. Amin Pak Haji, amin gitu ya Pak Haji. Jadi Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Amin, amin. Jadi Bapak dan Ibu bangun jam 00 nggak berlaku nih, yang hadir di sini nggak berlaku. Amin, amin. Karena kan nggak tidur. Oh gitu, nggak mudeng ya. Nggak mudeng Pak Haji. Saya sempat ngobrol gini loh sama yang orang tadi. Aduh pengen di private, takutnya kan begini nggak bisa ngobrol sama Pak Haji begini loh. Tadi private 4-4-nya 100% terkabul semua, cuman hitungan menit. Tapi saya ngobrolnya 2 jam Bu. Iya saya sampai nih. Tapi kan akhirnya kan kitanya yang capek. Ibu ini sampai saya ngomong gini Pak Haji. Mudah-mudahan saya harus ngobrol sama Pak Haji. Harus saya ngobrol. Ini udah ngobrol belum? Sudah. Saya puas loh gitu loh. Saya pengen omset 18-nya bisa gak dihilangin? Ya, maksa aja Bu, dikurangin. Kalau orang kan nggak mau balik yang ke dulu lagi ya, maunya yang sekarang lebih baik. Kalau saya nggak Pak Haji, saya pengen kayak dulu lagi. Omset Kan tadi udah ada sifat 18, salah satunya nggak boleh cerewet. Itu cerewet nggak? Oh, Pak Haji. Nggak boleh bawel. Itu boleh. Habis capek ya Pak Haji ya. Iya. Yang biasanya 200-100 juta dapat sebulan, sekarang cuma 40 juta. Itu pun nggak ketutup Haji sama bayar Jangan sekolah. salah. Yang ngasih mobil saya Robicon namanya Haji Sultan. Itu utangnya 150 miliar lunas. Amin. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Nah, saya ngajarin tuh, tapi ya lama lah bertahap. Tuh Iya. ngasih mobil saya Robicon. Saya mau Pak Istrinya, Haji. Ibu mau, saya nggak mau. Pak Haji, ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu coba paksain dulu. Kalau Haji Sultan bisa, maksud Bapak dan Ibu enggak? Iya benar. Ada lagi pasien saya namanya Pak Bambang Anco, Iya. utangnya 2,8 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Amin. Ada lagi adminnya RDAY, namanya Pak Ai, utangnya 2,5, itu juga lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Tadi saya barusan privat Bu, tapi lama. Satu orang bisa 3 jam. Bener, tadi kita privat satu di mapping. Gak taunya intinya apa Bu, kalau kenapa Bapak dan Ibu hajatnya lemot. Yang 18-nya masih ada. Coba dihilangin 18-nya. Jadi nggak usah privat juga terkabul. Tadi saya nih privat di mana namanya? Di Aeon Mall Sentul di Dapur Solo. Pasti yang privat juga nonton. Itu terkabulnya hitungannya cuman menit. Jadi ngomong hari ini di mapping pelan-pelan. Apa ya? Kok dia hajatnya lemot sampai 4 bulan? Hajatnya sampai 4 bulan belum terkabul. Tadi langsung terkabul. Cuman ya 10 menit dah. Nggak taunya kenapa Bu, karena masih punya sifat 18. Coba 18-nya dibuangin buru-buru. Emang nggak berat Bapak dan Ibu punya sifat 18? Berat lah. Ya jengkelan, ya mancing jengkel, ya kepancing jengkel, ya bawel, ya cerewet, ya cemberut, ya mikir, ya komen, ya jutek, ya ketus, ya suntuk, ya cemburuan. Nggak boleh Bu. Tadi kita ngobrol Bu, bener. Kita ngobrol tuh tadi sama Mbak Ina, sama Mbak Emi, sama yang dari Kalimantan tuh Pontianak. Ada gak yang dari Pontianak? Yang dari Pontianak tuh namanya siapa sih? Lila ya. Sama Mbak yang dari imigrasi tuh berempat aja udah ngabisin waktu berapa lama tuh Bu. Tapi kan selesai semua, nggak ada yang nggak. Tapi sayanya yang ngos-ngosan. Nggak taunya dari 4 itu, taruhlah tadi 4, satu orang 2 jam lah, atau sejam deh, udah 4 jam. Nggak taunya intinya
Kalau pengen cepat terkabul, hitungannya detik atau menit. Nggak boleh punya sifat 18. Kadang kan tadi barusan, Pak Haji bisa gak gue nih? Udah bentar lagi. Yes, oke. Tapi masih ada 18 gak coba? Bisa gak? Jangan punya 18. Kapan mau mulai ngilangin 18 ya? Sekarang ya? Ya udahlah, kita telanjang jamaah. Ya maksudnya telanjang jamaah tuh 18-nya kita telanjangin gitu loh. Tinggalin di sini. Ya udah buat Haji Marco dah. Ibu pulang dengan lapang dada. Iya. Jadi saya tanya, Mbak, kamu seperti ini, Mbak? Iya, jangan. Kamu begini, Mbak? Aduh, jangan, Mbak. Coba satu-satu kita korek tuh. Di Aeon Mall di Dapur Solo tadi. Hitungannya menit. Langsung. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu kan hajatnya recehan. Iya benar. Kedua, namanya Mbak Santi sama Mbak Lila. Kalau Mbak Lila datang yang dari Pontianak, itu saya ngajarin hajatnya terkabul Pak, 600 miliar. Itu hitungannya nggak lama. Ya nenteng itu Bu, duitnya Bu, 750 juta. Mau sama Bapak dan Ibu yang hajatnya jadul nggak terkabul, ya kan? Terkabul lah. Kedua, ketiga, bisa gak Bapak dan Ibu? Kan saya udah 5 malam apa 4 malam ya? Saya maksain tamu untuk kalau yang punya hajatnya ekstrim. Kalau yang nggak ekstrim ya jangan. Yang ekstrim. Berani gak lawannya ibadah ekstrim? Nah, coba. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu nggak bisa ibadah ekstrim, berani gak gantinya sedekah ekstrim? Sedekah ekstrimnya apa Pak Haji? Sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong. Hari ini bawa berapa Bapak dan Ibu di kantong? 16.000. Sedekahin 16.000. Aku bawa tuh 2.000 Pak Haji, sedekahin semua 2.000. Aku kan tinggal 2.000. Aku kan pulangnya ke Papua Pak Haji. Ya udah nanti kita titipin truk tronton. Hah? Tangguh. Kargo. Aku tahu. Saya udah siapin kontainer dan pada masuk. Mau saya, kalau Bapak dan Ibu hajatnya ekstrim, lawannya juga mesti ekstrim. Ini kan teman-teman enggak, hajatnya ekstrim, ibadahnya biasa-biasa saja. Ya nggak bisa lah Pak, harus ibadahnya ekstrim. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak bisa ibadah ekstrim, ya sedekahnya ekstrim. Ini enggak, hajatnya ekstrim, karena ibadahnya nggak bisa ibadah ekstrim, sedekahnya seikhlasnya. Aduh, saya, bos, hajat lo berapa bos? Cair besok pagi 200 juta. Ya udah, sedekahin sisi kantong. Sayang Pak Haji, boleh gak kalau aku sedekahin bon utangnya? Bon utang. Kamu yang utang, bonnya dikirim ke sini. Coba, Bapak dan Ibu mau tuker mana? Mau ibadahnya ekstrim atau mau sedekahnya ekstrim? Bebas, pilih aja sendiri. Dua-duanya? Ya. Kan cepet terkabul. Satu aja. Dua-duanya. Kalau hajatnya ekstrim, mendingan nih malam ini kita tes dulu aja. Hajatnya ekstrim, lawannya sedekah ekstrim. Berani gak? Seisi kantong, seisi dompet. Kalau Bapak dan Ibu naik mobil, ambil koin-koinnya, sedekahin semua. Begitu, jadi kantong sedekahin, koin sedekahin. Nanti pulang gimana? Ya kan nanti lewat ATM. Kan nggak disedekahin ATM-nya, ya kan? Saya juga nggak nerima ATM, Pak. Kenapa? Bapak sedekah ATM-nya, PIN-nya nggak dikasih. Enggak lah, udah aja ATM-nya di bawah, nanti kan Bapak lewat ATM ambil buat bensin, buat tol, isi nggak apa. Tapi coba seumur hidup nih, pernah nggak seumur hidup nih dari lahir sampai udah besar begini, Bapak dan Ibu sedekah seisi kantong? Udah pernah belum? Pernah. Tadi saya pernah, pernah. Tetapi kenapa enggak? Karena badan kamu gemuk. Sobekernya bocor. Sama suami juga begitu. Kenapa ya? Enggak lah. Coba dulu di sini. Mungkin pada saat Bapak dan Ibu sedekah. Ini ke masjid loh Pak Haji. Ya enggak, kan di masjid kalau sedekah di masjid, tromolnya kan bukannya besok tiap hari Jumat. Kita transfer Pak Haji. Iya kan duitnya masuk ke bendahara. Hari ini kan Bapak dan Ibu sedekah ke anak yatim. Nanti Bapak dan Ibu jangan pulang, lihat dulu anak yatim dibagiin nggak duitnya? Dibagiin.
Nanti duitnya dimasakin ke dapur buat makan anak yatim. Nanti duitnya dibagiin yang anak yatim kurung yang besok pagi. Nah gitu, jadi langsung, nggak usah nunggu. Kalau di masjid sih bener, nanti dipakai kalau masjidnya bocor. Kalau belum bocor kan belum dipakai tuh duit, ya kan? Iya dong. Kalaupun buat bagi karyawan kan marbot nanti kan akhir bulan. Kalau ini kan nggak, banyak sedekah langsung. Nanti Mbak lihat tuh anak yatim makan nggak. Nah coba paksain. Tapi kalau saya nggak punya hajat ekstrim gimana Pak Haji? Ya udah nggak usah. Toh juga nggak ekstrim kok. Sedekah seikhlasnya aja. Pak Haji, yang manjur apa sih Pak Haji? Biar saya maunya besok pagi cair. Usap kepala anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Oh ya. Jadi saya mau besok pagi harus hajatnya terkabul. Paksain Bapak dan Ibu hari ini, nanti ijab sama Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Motornya ya? Iya, jadi sedekahnya bahan bakar. Amin anak yatim roket. Amin. Amin. Tuker tambah suami. Nanti misal. Nanti anak yatim amin. Amin. Kenapa ketawa? Emang kalau nonton YouTube RDI emang nggak pada senyum? Benar? Pokoknya hari ini karena Bapak dan Ibu hajatnya harus terkabul besok, bikin takjub Allah. Kalau Bapak dan Ibu bikin takjub Allah, nanti Allah pasti bikin takjub Bapak dan Ibu. Caranya apa? Itu tadi. Kalau memang hajatnya ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Kalau Bapak dan Ibu ibadah ekstrimnya belum bisa, lawannya sedekah ekstrim. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Itu. Nyambung nggak nih maksud saya? Ya. Pokoknya Bapak dan Ibu. Terus kedua, saya ulangi lagi yang dari awal. Bisa nggak yang sifat 18-nya jangan ada? Bisa. Nah, apa sih yang sulit dari sifat 18 kalau saya boleh tahu? Pertama, kepancing emosi itu pasti karena kan kita bawa mobil yang macet. Kesel lah pokoknya. Apalagi sama misalnya kita punya teman, pasti ada yang katanya apa sih lu ngomongin gue, jadi kita kayaknya seujon semua, tapi kan benci begitu. Tapi insya Allah bilang bukan benci. Kalau gitu enggak, insya Allah enggak. Cuman kayaknya apa sih lu gitu kan, kayaknya ada kesel batin kan ya kayaknya. Ya namanya manusia kan nggak bakal pernah bisa menyenangin orang ya, nah seluruhnya nggak bakal pernah bisa gitu. Tetapi kan hati ini kayak apa sih gitu kan, pasti ada something-nya. Bisa nggak 18-nya nggak ada? Nah, itu dia. Bisa. Saya ngajarin Pak tadi sifat 18, saya bilang Mbak Emi, bisa gak sifat 18-nya nggak ada? Mbak Tina, bisa gak sifat 18-nya nggak ada? Mbak Lila, sifat 18-nya bisa gak nggak ada? Mbak Oya yang di imigrasi, bisa gak sifat 18-nya nggak ada? Nah, dia pelan-pelan tuh sambil kita makan tadi di dapur Solo. Coba dong, ayo. Satu-satu tuh terkabul. Mosok Bapak dan ini juga kayaknya nonton deh. Kayaknya sih Mbak Lila tadi dari Kalimantan, Pontianak, kayaknya datang. Saya bilang, Mbak, kita ngobrol dulu sini karena kita ada lanjut. Saya bilang gitu. Iya. Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu sifat 18-nya nggak ada. Pak Haji, gimana caranya cepat terkabul besok pagi biar sifat 18 saya nggak keluar? Gampang Bu, gampang Pak. Beli salon pas, Ibu tutup alat kelamin Ibu pakai salon pas. Kan belum dicoba. Coba dulu. Saya udah siapin salon pas 10 box. Gratis. Panas dari mana? Ini kan alat kelamin. Panasnya ke alat kelaminnya banyak. Iya. Panasnya nggak ada hilang. Iya, jadi kan biasanya panasnya di hati. Ya kan? Sekarang pindah.
Ngesot. Enggak lah. Pokoknya hanya dua kita coba praktekin. Kan kalau orang istilahnya diperiksa sama polisi, syaratnya dia terkabul kan cuma dua alat bukti ya kan. Nah kita dua aja. Sifat 18 nggak ada, sama sedekah ekstrim. Masa nggak bisa? Bisa lah. Saya maunya besok pagi harus terkabul. Kalau seminggu kelamaan. Nah, kalau ini udah terkabul, praktekin lagi. Saya mau November 2023 yang ada di ruangan sini bisa umroh. Bisa umroh bareng. Saya maunya nih umrohnya bapak, ibu, anak, mantu, cucu. Jangan sendiri, sekeluarga. Bisa lah. Tanya adminnya Kang Nur. Saya kalau umroh itu sekeluarga. Saya, istri, anak saya 3, supir, pembantu, sama suster menjagain anak-anak kita. Dari dulu, dari 2011 sampai kemarin. Nah mau saya, kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Kok Pak Haji yakin muridnya bisa? Karena bapak dan ibu saya lihat wajahnya jadul. Kedua, bapak dan ibu jangan malu-maluin RDAY ya. Pulang dari sini sering-sering nginep di hotel. Jangan sampai nanti ditanya sama petugas, sama mutawif itu petugas yang dampingin. Bapak dan ibu nggak mandi, saya nyari gayung nggak ada. Di hotel nggak ada gayung, Pak. Jangan kayak anak yatim loh. Anak yatim nggak pada mandi, ditanyain, saya kamu nggak mandi? Orang nggak ada gayung. Makanya sering-sering nginep di hotel biar bapak dan ibu tahu. Terus kedua, saya tanya lagi, sayang, kamu kok pakai anduknya kecil? Orang anduknya ada yang ini itu kan yang buat keset. Jadi buat tapian baju yang nggak nyampe lah. Akhirnya ibu-ibu keluar, ini nongol. Aduh, malu-maluin RDAY aja. Itu anduknya di atas tuh, bu, itu anduknya. Kok Pak Haji tahu sih? Makanya saya masuk ke kamar mau lihat ibu. Jadi bapak dan ibu nanti kita umroh tuh tidurnya di hotel, bukan di rumah. Dan pakai travelnya namanya Maktur, dan hotelnya namanya Hilton, dan pesawatnya Garuda. Kenapa nggak milih Saudi Arabia Airlines atau Etihad, pesawat Etihad? Karena nanti makannya takutnya nggak cocok perutnya. Kalau Garuda kan makannya makanan Indonesia. Jadi nanti kalau Garuda ada sayur buncis, ada tempe mendoan, ada jengkol. Kalau Saudi Arabia nggak ketemu tuh makanan itu. Tempe orek, betul. Tempenya di pesawat, ibu yang diorek. Ya, jadi nanti bapak dan ibu jangan malu-maluin RDAY ya. Nginepnya nanti di hotel. Anduknya ada di atas. Jangan yang di backtub ya. Soalnya kalau di backtub kan anduknya kecil, betul? Kalau buat tapian bapak-bapak nggak nyampe, cuman pantatnya doang, ininya nongol. Ngerinya pintunya jebol. Aduh. Bisa gak? Mau umroh gratis gak? Udah, orang syaratnya cuma satu kok, punya alat kelamin. Jadi kalau yang nggak punya alat kelamin nggak boleh umroh. Nah, emang mesti begitu. Kadang kan lihat bapak lihat di paspor jenis kelamin. Kalau yang dua gimana? Setengah-setengah, harus satu ya. Oke, jadi kita deal ya. Saya mau besok pagi hajatnya terkabul. Syaratnya cuma dua. Sifat 18 nggak boleh ada. Sama hari ini kita paksain sedekah ekstrim. Kalau saya punya duitnya 6.000 di kantong, sedekahin semuanya. Kalau saya punya duit 27.000, sedekahin semuanya. Kalau aku bawa uang kontrakan gimana Pak Haji? Resiko. Sedekahin semua uang kontrakannya. Masa sama Allah perhitungan? Janganlah, sedekahin semuanya. Pokoknya niat karena Allah, pasti Allah kasih saya mujizat. Wah, kalau begini caranya besok gua kalau ke RDAY ngomong apa duit banyak-banyak.
Emangnya saya suruh. Kan ini kan buat tukeran hajat, bikin Allah takjub. Gimana caranya dibikin Allah takjub ya? Caranya cuma ini doang, nggak ada lagi. Ya kan? Mau ML kelamaan. ML kan nggak bisa ini malam, mesti besok malam kan? Apa bisa ini malam ML? Nggak bisa, kecuali kalau bapak dan ibu hajatnya terkabul seminggu lagi ya, nah boleh ML sehari 3 kali. Tapi kan ngerinya dengkulnya kopong, nyuntik oli aja udah 600.000. Hah? Teklek gitu. Ya dah. Pokoknya mau saya hari ini kita paksain bikin takjub Allah. Gimana caranya? Ibu dan bapak boleh diskusi sama pasangannya. Kalau memang hari ini datang sama pasangannya, kalau hari ini datang sama temannya, diskusi. Apa ya yang bikin Allah takjub ya? Biar Allah bikin takjub saya. Apa ikutin ilmunya Pak Haji? 18 nggak ada, sama sedekah ekstrim. Nah, diskusi aja. Pak Haji, gue gak mau diskusi. Kenapa? Yang gue diskusiin juga blow on. Ayo dah. Jadi udah langsung aja udah keputusan. Oke? Ada pertanyaan apa enggak? Nanya apa? Nanya apa? Speaker itu masker dibuka bisa nggak biar saya dengar? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenali Pak Haji. Saya Isti dari Bekasi. Saya tadi malam baru lihat Instagram. Tiba-tiba tuh ada tuh EDAY ya. Apa nih gitu kan? Tertarik lah. Akhirnya saya sampai di sini. Maghrib saya sampai sholat di sini. Saya bertanya sama Pak Ustadz yang ada di depan. Alhamdulillah ada rezeki saya taruh ya Pak Haji. Kemarin itu omset kita nggak ada. Saya anggaplah pedagang ya. Ibu tahu gak omset ibu nggak ada? Tadi malam saya tahajud, saya berdoa sama Allah biar bom bongkar nggak punya hajat. Kata anak yatim, amin. Ibu kayak gitu bom bongkar. Maaf ya Bu, itu doa saya Bu sama Tuhan dikabulin. Karena kalau ibu nggak omsetnya hilang, nggak drastis, ibu nggak bakal datang ke sini. Emang itu doa saya. Subuh niatnya mau ke sini kan karena kita capek kan ya. Kan saya doa tadi malam, bom bongkar kecapean. Kata anak yatim, amin. Nah, ibu. Akhirnya terpaksalah kita ke sini jalan ya jam 11 sampailah karena kita bawa anak, jadi ya berhenti sampailah maghrib ke sini, sempat sholat, sempat bertanya dengan rekan-rekan di sini ya kan. Saya berdoa sama suami bertanya, semoga kalau benar-benar hajat kami terkabul, insya Allah ya Pak Haji, kita sering datang. Saya ada deal-dealan gudang 20M, hanya kurang 450 juta, owner belum okehin gitu. Saya mohon biar terkabul ya. Masalah problem saya sih tidak banyak ya, karena saya bukannya tukang berhutang, tidak. Saya apapun belinya cash. Cuman karena kemarin pandemi, ekspor semua tutup kan ya Pak Haji. Terpaksa kita makan uang yang punya kita. Biarlah barang-barang kita habis, asalkan kita masih bisa bertahan untuk hidup ya. Sampai saya ke properti, alhamdulillah saya komision. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya udah ngantuk-ngantuk. apa benar gitu ya? Saya tuh apa? gini loh, kan saya lihat-lihat di YouTube itu ya, kok begini loh, yang centong-centong gitu kan, bangun subuh yang cuman Buat senyum-senyum. ibu, centong nggak berlaku, bangun subuh nggak berlaku, nggak berlaku. Biar cepat terkabul. Iya. Ya tadi sifat bangsatnya jangan ada yang 18. Amin Pak Haji. Yang cuma saya tanya itulah Ibu punya setiap sifat 18 nggak? pasti punya Pak Haji yang saya bilang. Jangan dulu keluar dulu sebentar, jangan keluar. Udah dulu. Pak Haji, pas saya baca-baca itu, oh ini loh gitu ya. Saya sudah agak down dikit ya. Aku kurangin dikit. Enggak, ibu sifat 18 hari ini bisa gak dihilangin? Bisa Pak Haji. Ya udah nanti terkabul. Amin Pak Haji, amin gitu ya Itu Pak doang, Haji. jadi Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu bangun jam 00 nggak berlaku nih, yang hadir di sini nggak berlaku. Amin. Karena kan nggak tidur. Oh gitu, nggak mudeng ya. Nggak mudeng Pak Haji. Saya sempat ngobrol gini loh sama yang orang tadi. Aduh pengen di private, takutnya kan begini nggak bisa ngobrol sama Pak Haji begini loh. Tadi private 4-4-nya 100% terkabul semua, cuman hitungan menit. Tapi saya ngobrolnya 2 jam Bu. Iya saya sampai nih. Tapi kan ini akhirnya kan kitanya yang capek. Ibu ini sampai saya ngomong gini Pak Haji, mudah-mudahan saya harus ngobrol sama Pak Haji. Harus saya ngobrol. Ini udah ngobrol belum? Sudah, saya puas loh gitu loh. Jadi gini, Saya pengen omset saya. 18-nya bisa gak dihilangin?
Ya, maksa aja Bu, dikurangin. Kalau orang kan nggak mau balik yang ke dulu lagi ya, maunya yang sekarang lebih baik. Kalau saya nggak Pak Haji, saya pengen kayak dulu lagi. Omset Kan tadi suami. ada sifat 18, salah satunya nggak boleh cerewet. Itu cerewet nggak? Oh, apa Pak Haji? Nggak boleh bawel. Itu bawel. Habis capek ya Pak Haji ya. Iya. Yang biasanya 200-100 juta dapat sebulan, sekarang cuma 40 juta. Itu pun nggak ketutup Pak Haji sempat Bu, bayar jangan sekolah. salah. Yang ngasih mobil saya Robicon namanya Haji Sultan. Itu utangnya 150 miliar lunas. Amin. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Nah, saya ngajarin tuh, tapi ya lama lah bertahap. Tuh Iya. ngasih mobil saya Robicon. Saya mau, Pak Isinya, Haji. Ibu mau, saya nggak mau. Pak Haji, ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu coba paksain dulu. Kalau Haji Sultan bisa, maksud Bapak dan Ibu enggak? Iya benar. Ada lagi pasien saya namanya Pak Bambang Anco, Iya. utangnya 2,8 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Amin. Ada lagi adminnya RDAY, namanya Pak Ai, utangnya 2,5, itu juga lunas. Mana nomornya adminnya? Itu Kang Nur. Jadi Bapak dan Ibu hari ini paksain, catat nomornya admin, Bapak dan Ibu masuk di grup. Jadi nanti Bapak dan Ibu nyimak, oh ini gampang banget nih. Ah, coba nanti bilang, admin saya masukin dong ke grup, atau ada link nggak? Nanti pakai link. Nah, coba Ya, nomornya 0856 0856 1010 1010 518. 518. Ya, Ulangi lagi ya. 0856 0856 1010 1010 518. 518. Masukin saya dong ke grup RDAY. Nanti dimasukin. Nah, Bapak dan Ibu ngeliat. Bapak dan Ibu, tadi saya telepon sama Mbak Agustin. Mbak Agustin, cair 50 juta berapa lama Mbak Agustin? Cuman 2 jam Bu. Mau dong Pak Haji. 2 jam. Hajat Ibu apa ditulis? Hajat Ibu apa ditulis? Tangan kiri colek alat kelamin Ibu yang agak dalam dikit, taruh di hajatnya. 1, colek lagi 2, colek lagi 3 sampai 9. Ditulis Setelah apa itu kalau ditato gimana? Mau soal alat kelaminnya ditato? Tulis di kertas. Hajatnya apa? Colek alat kelaminnya Ibu atau Bapak, colek pala kontolnya, colek. Taruh 9 kali. Setelah itu dilipat, Pak, masukin ke ventilator, taruh di bawah alat kelamin di dalam celana. Itu 2 jam langsung terkabul. Namanya Mbak Agustin. Tuh, tadi Jauh Japri, mau Bapak dari Bunga. Pak Haji, kalau itu manjur alat kelaminnya saya, boleh gak alat kelamin saya diasuransiin? Boleh, mumpung lagi diskon preminya. Bisa gak? Jadi Bapak dan Ibu jangan nanya lagi, boleh nanya, tapi yang di luar itu. Pak Haji. Sakit apa? Kalau sakit kanker payudara, Ibu masih punya suami enggak? Nah, dijilatin tuh teteknya aja. Teteknya dijilatin, tapi syaratnya nggak boleh ngaceng. Gimana caranya Pak Haji? Namanya orang netek pasti ngaceng. Sebelum dijilatin tete istrinya, kontolnya Bapak dikaretin dulu. Nanti kalau ngaceng kan bakal. Pakai karet gelang, haru. Kalau suaminya jauh, Pak Haji. Kalau suaminya jauh. Kalau suaminya jauh, tete lo dipaketin ke sono. Enggak operasi Pak Haji. Hah? Enggak operasi. Gampang lah. Kapan dia pulang dijilatin, kapan dia belum pulang ya nggak usah. Bapak dan Ibu tahu gak penyebab kanker payudara? Biar Bapak dan Ibu jangan sampai Bapak suaminya jangan sampai kanker payudara, atau Ibu yang hadir jangan sampai kanker. Orang yang suka jengkel sesaat, orang yang suka egois sama suaminya, biasanya bonusnya itu kanker payudara. Iya, makanya jangan egois. Tamu saya kawin yang pertama, pernikahannya hanya umur
12 bulan langsung cerai. Nikah lagi 6 bulan cerai lagi. Sekarang nikah yang ketiga langgeng. Dulu mobilnya Honda Jazz, dulu mobilnya Honda City, sekarang CR-V turbo dengan suami yang ketiga. Kenapa dia cerai kawin? Nggak taunya itu perempuan hobinya dimandiin sama suaminya. Bisa gak bapak jangan mandiin istrinya? Nggak boleh. Yang boleh suaminya dimandiin sama istrinya. Tidak boleh suaminya mandiin istri, nggak boleh. Bisa? Ngerinya pernikahannya pendek. Kalau sakit ambil belambir. Biar aja suster, ngapain? Nggak boleh. Jadi istri yang mandiin suami. Kok begitu Ji? Kan ayatnya gini, ridhonya Allah, ridhonya suami. Masa istri mandiin suami, masa suami mandiin istri, istri mandiin suami. Nah, istri yang hobinya mandiin suami, istrinya pasti duitnya nggak pernah berhenti, minimal saldonya di bawah 1 M. Ya coba dulu. Kalau istrinya mau saldonya di bawah 1 M karena mandiin suami, istrinya pantang mandiin suaminya telanjang bulat, nggak boleh, mesti pakai daster. Kalau ibu mau saldonya banyak, kalau suaminya dimandiin, harus suaminya sambil dimandiin tangan kiri pegang antena kanan, antena kiri. Hah? Coba dulu. Ini belum dicoba udah ngomong. Apa iya ya mak? Apa iya ya bu? Apa? Lah elah belum dipraktekin apa iya? Tiap hari sampai pentilnya copot. Enggak lah. Yang gak ada pentilnya. Emangnya anak gadis kan ibu ada. Hah? Sini saya keluarin. Nggak apa-apa, ini kan hanya teori, ya kan? Iya, jangan diambil. Pak Haji, aku pentilnya kan mancelep ke dalam. Ya udah, nanti pelan-pelan. Ini kan terus kedua ya Pak, terakhir. Bisa gak Bapak sebelum keluar dari pintu rumah atau pintu kamar, paksain alat kelamin Bapak diremes sama istri? Bisa gak Bapak sebelum keluar dari rumah, Bapak harus ngeremes teteknya istri? Wajib. Nanti utangnya lunas sendiri tanpa bayar. Intinya sih sebenarnya namanya ilmu keharmonisan rumah tangga. Kan nyolek doang. Kalau memang Bapak kalau dicolek Bapak suka begini-gini, jangan dong. Praktekin dulu. Habis nyolek, tepok pakai centok. Pok. Terakhir. Saya mau yang nonton YouTube dan yang ada di sini, mulai malam ini atau yang udah kemarin nggak apa-apa, paksain celana dalamnya dibalik, paksain BH-nya dibalik. Ngerinya sesama pasien. Bisa gak Bapak dan Ibu balik celana dalamnya 3 kali? Copot, pakai lagi, balik, copot, pakai lagi. Kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin celana dalam dibalik, BH dibalik, itu kita bukannya ngejar uang, tapi uang akan ngejar kita. Nanti ibu nggak minta emas, suaminya nawarin ke istri, "Mah, mau beli gelang nggak, Mah?" Itu dasarnya pakai celana dalam dibalik. Bener, saya nggak bohong Pak. Dan herannya suaminya ada aja uangnya. Coba dong praktekin yang itu. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena hipnotis, nggak akan kena investasi bodong. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan dibully, nggak akan diturunin jabatannya, nggak akan dicopot pangkatnya. Walaupun ibu berbuat jahat pakai celana dalam dibalik, bapak berbuat jahat pakai celana dalam balik, jabatannya nggak bakal dicopot. Coba lihat. Itu daripada bapak dan ibu, kenapa jabatan gue dicopot? Nah, coba pakai celana dalam dibalik, nanti jabatannya balik lagi. Oke? Nah, kita paksain
karena kita udah tahu ilmu pamungkasnya cuma 2. Sedekah ekstrim, seisi dompet, seisi kantong, seisi uangnya bapak yang ada di mobil kita sedekahin semua, plus sifat 18 nggak boleh ada, kita buktiin besok pagi. Kalau cara dalam dibalik kan gak usah dibuktiin, udah dipraktekin kan. Nah itu minimal nggak disantet dah. Pagi jam berapa? Apanya? Sedekah ekstrimnya. Ini mbak, nanti ini kan di bawah tuh ada Ustadz, sorry. Langsung Pak. Nggak punya suami, nanti saya siapin bandot. Jangan, nanti gampang. Pokoknya ibu jangan bikin yang susah-susah ya. Oke, jadi hari ini kita sepakat, kita turun ke bawah, kita tahajud bareng. Karena ada tamu saya yang hajatnya 600 miliar, minta diijabin. Jadi nanti kita ijab bareng di bawah. Nanti bapak dan ibu tahajud, ijab. Ibarat doanya pesawat, amin dan yatim roket. Harus ikut ijab, nggak boleh nggak. Sayang, udah datang malam-malam. Nah, Pak Haji, bisa gak aku biar lebih cepat lagi angkanya greget? Ya besok siang paksain sedekah ke anak yatim kurung. Karena tamu saya yang ijab sama anak yatim kurung nggak pernah gagal. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 5 sore. Oh, yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Coba ijab, bapak apalagi paksain hajatnya apa, oke? Jadi hari ini kita rame-rame ijab sama anak yatim tahajud, oke? Sip, sampai ketemu di bawah. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Sampai di sini dulu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk ke masjid untuk sholat tahajud. Nanti doa dan ijab di sana bersama anak yatim. Yang mau sedekah nanti ada ustadznya dengan Ustadz Torik ya. Setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud nanti ustadznya buka untuk sedekahnya. Silakan Bapak Ibu untuk sedekah di sana nanti. Ya, sama ustadznya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sekarang untuk sholat tahajud, sayang kalau nggak dipergunakan waktunya untuk sholat tahajud bersama anak yatim. Yuk. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.